Apakah sudah kelihatan Pak slide-nya Pak? Sudah kelihatan. Baik Pak, saya mulai Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dian yang telah memperkenalkan saya untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ion exchange, yang mana pada presentasi sebelumnya saya telah menjelaskan tentang ion exchange secara umum dan jenis-jenis ion exchange, baik itu kation, anion maupun mixed bed. Dan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang regenerasi ion exchange. Nah, secara umum regenerasi ion exchange itu terbagi menjadi dua, yaitu ada regenerasi kation dan regenerasi anion. Di mana regenerasi kation ini adalah untuk menambahkan kembali ion-ion H+ di resin, dan regenerasi anion adalah mengembalikan kembali ion H- dalam resin yang telah terpakai pada proses layanan atau servis pada ion exchange. Nah, proses regenerasi ini adalah secara umum proses pengaktifan kembali gugus-gugus fungsional resin penukar ion yang berfungsi untuk mengambil atau mengikat ion-ion pengotor yang berada dalam air proses. Regenerasi dilakukan dengan cara mengalirkan bahan kimia atau regeneran ke dalam resin penukar ion. Nah, seperti kita lihat pada gambar pertama ini adalah resin yang masih dalam keadaan full atau masih baru. Jadi dia masih performanya masih 100%, di mana belum terjadi kejenuhan di sini. Dan pada gambar kedua ialah resin yang telah mengalami dan ionnya itu telah terpakai sebagian, sehingga sudah mulai ada kejenuhan dengan ditandai dengan penurunan performanya dari kerja resin. Itu ditandai dengan meningkatnya konsentrasi dari FMA atau free mineral acid. Nah, pada proses tengah ini belum perlu dilakukan regenerasi dikarenakan masih banyaknya ion H+ dalam resin. Yang diperlukan adalah proses backwash atau pencucian kembali. Pada proses ini tidak terjadi penambahan ion H+, akan tetapi terjadi penyusunan kembali lapisan-lapisan resin, sehingga proses di ion exchange-nya tidak terganggu. Dan pada gambar ketiga ini ialah resin yang telah mengalami 100% kejenuhan atau semua ion penukaran itu telah tertukar sehingga tidak dapat lagi melakukan pertukaran ion. Pada kasus inilah regenerasi harus dilakukan. Nah, mengapa regenerasi perlu dilakukan? Nah, kita perhatikan grafik berikut ini adalah grafik linear antara koefisien konsentrasi efluen dengan volume air yang diolah. Nah, pada saat resin itu masih baru atau yang tadi yang full, yang masih 100% performa itu, maka laju konsentrasi efluen itu cenderung rendah dikarenakan terjadinya pertukaran antara ion H+ dengan ion-ion yang ingin dipertukarkan, seperti kation MgCa+2, MgC+2, Na, dan Fe. Nah, jika telah terjadi pada titik kejenuhan, nah disinilah nanti jika tidak diregenerasi maka meningkatnya konsentrasi efluen, yang mana dengan meningkatnya konsentrasi efluen ini menandakan bahwa ion-ion atau mineral-mineral yang masih terikut dalam air treated water itu tidak terjadi pertukaran, sehingga ini dapat mengganggu proses baik itu nanti untuk umpan boiler ataupun untuk proses lainnya. Sehingga apabila telah diregenerasi maka akan terjadi penurunan lagi karena ion-ion H+ yang tadi yang telah habis di resin itu sudah diregenerasi sehingga ada kembali di resin. Nah, kemudian kemarin telah dijelaskan ada 4 tahap dalam ion exchange. Itu pertama adalah tahap layanan atau servis. Pada tahap ini resin masih berfungsi 100% dikarenakan masih barunya proses sehingga belum terjadi banyaknya pertukaran ion. Yang kedua adalah tahap pencucian balik atau backwash. Nah, pada tahap ini dilakukan apabila resin sudah mengalami penurunan performa ditandai dengan menurunnya kandungan FMA atau free mineral acid. Pada proses ini dapat mengembalikan unggun resin mencapai 50-70%. Nah, yang dimaksud dari backwash di sini tidak menambah dari ion H+-nya sendiri, tetapi cuma menyusun kembali lapisan. Kan kalau misalnya resin itu, kalau misalnya ditekan secara air terus-menerus akan terjadi pemampatan. Nah, pemampatan ini dapat mengakibatkan terganggunya arah aliran keluar dari air treated water tadi yang telah terjadi pertukaran dengan resin, maka perlunya disusun kembali menggunakan backwash. Selain itu, backwash ini juga nanti berfungsi sebagai penghilang kotoran-kotoran selama proses
di ion exchange. Nah, kemudian tahap regenerasi. Tahap ini dilakukan apabila resin telah mengalami kejenuhan, ditandai dengan tidak adanya lagi pertukaran ion, sehingga terdapatnya ion-ion yang tidak diinginkan pada air proses. Nah, kemudian tahap pembilasan. Tahap ini dilakukan untuk meningkatkan kemurnian resin yang telah diregenerasi. Tahap pembilasan ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu tahap pembilasan secara lambat dan tahap pembilasan secara cepat. Nah, larutan regenerasi itu harus dapat mengembalikan kembali ion-ion H+ di kation exchange dan ion OH- di anion exchange. Nah, jadi ion yang harus diganti itu secara teoretik harus sama dengan jumlah ion yang hilang pada tahap layanan atau tahap service tadi. Tingkat regenerasi dinyatakan dalam jumlah larutan regenerasi yang digunakan per volume resin, sedangkan efisiensi regenerasi adalah kapasitas operasional atau aktual dengan perbandingan antara kapasitas aktual dengan kapasitas secara teoretik. Biasanya efisiensi pada regenerasi ion exchange itu adalah sekitar 20-50%. Oleh sebab itu dibutuhkan larutan regenerasi 2 hingga 5 kali lebih banyak dari kebutuhan teoretik. Misalnya seperti ini. Pada tahap layanan ion H+, pada tahap layanan pada cation exchange itu ion H+ yang hilang sebanyak 2 liter, sehingga secara teoritis harusnya kita membutuhkan HCl sebanyak 2 liter untuk menggantikan ion H+ pada resin cation. Akan tetapi HCl yang harus dilewatkan itu harus 4-10 liter, dikarenakan tadi konversi regeneran tadi itu di regenerasi hanya 20-50%. Itu tuh untuk 4-10 liter untuk mengembalikan resin sesuai dengan data teoritis. Nah, ini berlaku untuk resin kation asam kuat dan resin anion basa kuat. Tetapi untuk resin kation asam lemah dan anion basa lemah, itu nilai efisiensinya hampir mendekati 100%, sehingga kebutuhan larutan regenerasi lebih sedikit. Jika misalnya ion H+ yang perlu diganti hanya 2 liter, maka pada resin kation asam lemah dan anion basa lemah ini hanya 2 liter juga dibutuhkan larutan regenerannya. Ini dikarenakan karena lebih mudahnya terikat antara resin lemah baik itu kation maupun anion daripada resin kuat. Itu diakibatkan oleh ikatan polimer dari masing-masing gugus fungsional di resinnya. Nah, untuk besaran tingkat efisiensi pengguna larutan regenerasi itu disebut dengan rasio generasi. Didefinisikan sebagai berat larutan regenerasi dibagi dengan beban pertukaran ion. Yang mana semakin rendahnya rasio generasi, maka semakin efisiennya penggunaan larutan regenerasi. Nah, ini jika keseluruhan molekul resin telah mengikat ion sasaran, itu baik berupa kation maupun anion, maka resin dikatakan telah mencapai titik jenuhnya. Titik jenuh ini maksudnya tidak ada lagi ion, baik itu ion H+ maupun ion OH- yang akan dipertukarkan dengan ion sasaran. Nah, ini untuk dapat mengembalikan resin tersebut perlu dilakukan proses regenerasi. Adapun tahap regenerasi itu ada 4 tahap secara umum, yaitu ada backwash, pencucian kembali, yang mana ini dilakukan dengan cara mengalirkan air secara berlawanan dengan aliran cara berlawanan dengan air treated water yang masuk. Nah, tahap ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang mungkin mengendap di dalam kolam. Kemudian adalah proses kedua, chemical injection, yang mana menginjeksikan regeneran itu baik berupa kation, kalau untuk cation exchange itu berupa H2SO4 ataupun HCl, dan anion berupa NaOH yang telah dilarutkan dengan air ke dalam ke dalam kolam resin. Kemudian regeneran ini harus mengalir dengan kecepatan yang lambat, yaitu sekitar 20-40 menit supaya terjadinya waktu kontak yang cukup antara resin dengan larutan regeneran, supaya terjadinya pertukaran antara ion-ion H+ yang ada pada regeneran maupun ion OH- yang ada pada regeneran NaOH itu dapat terikat dengan resin. Kemudian slow rinse atau pembilasan secara lambat ini berfungsi sebagai untuk penghilangan larutan-larutan regeneran yang masih terdapat pada tadi proses chemical injection, baik itu HCl maupun NaOH. Nah, kemudian final rinse atau pencucian secara cepat ini berfungsi untuk mengeluarkan ion-ion yang masih terdapat pada unggun resin. Jadi dilakukan pembilasan secara cepat. Ini adalah contoh reaksi-reaksi pada tahap layanan yang telah dijelaskan juga pada presentasi sebelumnya, yang mana pada reaksi cation exchange, pada cation asam kuat itu, resin akan mengikat kation-kation baik itu berupa Ca, Mg, Na, Fe itu akan terikat dengan resin, sehingga resin itu akan bertukar antara tadi dia dengan ion H+, maka dia akan bertukar dengan
ion Ca, ion Mg, ion Na, dan ion Fe. Sedangkan keluarannya berupa FMA atau larutan asam yang nanti akan diproses di anion exchange. Nah, sedangkan untuk kation asam lemah sendiri, ini hanya dapat bedanya dengan kation asam kuat, kation asam lemah ini hanya dapat mengikat senyawa yang berdekatan dengan gugus fungsi bikarbonat. Ini adalah gugus fungsi bikarbonat, sehingga kalsium yang berdekatan dengan gugus fungsi bikarbonat, magnesium yang berdekatan dengan bikarbonat, natrium dengan gugus fungsi bikarbonat itu yang hanya dapat terikat dalam resin, sehingga hasil akhir dari kation asam lemah ini adalah berupa asam karbonat atau H2CO3. Nah, kemudian untuk reaksi anion basa kuat sendiri, itu tuh terjadi untuk menghilangkan anion-anion yang hasil dari kation exchange tadi, yang mana berupa H2SO4, HCl, NO3, kemudian ada H2CO3, H2SiO3. Ini nih akan terikat dengan resin, yang mana nanti resin ini akan terurai menjadi R+ dan OH-, yang mana nanti resin ini akan mengikat senyawa-senyawa anionnya berupa sulfat, klorin, dan nitrat, sehingga terbentuklah pure water atau air bebas mineral. Nah, bedanya dengan anion basa lemah, nah kalau di anion basa lemah ini dia hanya dapat mengikat atau membantu dari anion basa kuat ini berupa senyawa-senyawa yang merupakan asam kuat seperti H2SO4, HCl, NO3. Di anion basa lemah ini dia tidak bisa mengikat, resinnya tidak bisa mengikat senyawa bikarbonat maupun silika. Oleh sebab itu, jika penggunaan pada proses ion exchange itu hanya menggunakan anion basa lemah tanpa penggunaan anion basa kuat, maka itu akan menyebabkan senyawa bikarbonat berupa asam karbonat dan asam silika atau silika itu tidak tersaring atau tidak terperangkap, dikarenakan resin untuk anion basa lemah sendiri tidak bisa memperangkap senyawa-senyawa berupa karbonat dan silika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regenerasi kation. Regenerasi kation dilakukan dengan mengalirkan senyawa asam kuat, itu biasanya berupa HCl ataupun H2SO4. Regenerasi ini dilakukan untuk mengembalikan lagi ion-ion H+ yang mana berfungsi sebagai penukar ion-ion positif pada treated water. Nah, HCl dan H2SO4 sendiri ini apabila diionisasikan menjadi kalau misalnya HCl itu apabila diionisasikan menjadi H+ dan Cl-, dan H2SO4 itu diionisasikan menjadi 2H+ plus SO4 2-, yang mana nanti H+ inilah yang menjadi sumber untuk pertukaran di resin. Nah, secara umum reaksi regenerasi kation, baik itu kation asam kuat maupun kation asam lemah itu memiliki reaksi regenerasi yang sama, dikarenakan yang resin yang terperangkap di masing-masing, maksudnya kation yang terperangkap di masing-masing resin itu sama, baik itu asam kuat maupun asam lemah. Sehingga resin yang tadi terperangkap sudah ada ion Ca, Mg, Na, dan Fe itu dialirkan nanti dengan senyawa regenerannya misalnya HCl. Nah, maka itu HCl ini akan terionisasi menjadi H+ dan Cl- seperti deskripsi di atas. Nah, H+-nya ini nanti akan berikatan kembali dengan resin, dan ion-ion positif yang ada pada resin ini akan berikatan dengan Cl-, sehingga resin akan kembali berikatan dengan H dan bisa digunakan kembali untuk proses ion exchange, dan garam-garam hasil ini bisa dikatakan limbah hasil dari regenerasi ini akan diolah di limbah, dilakukan neutralisasi sebelum dibuang ke sungai. Saya akan menjelaskan tentang regenerasi dari anion. Nah, regenerasi anion sendiri itu dilakukan dengan mengalirkan senyawa basa kuat, di sini berupa NOH. Regenerasi ini dilakukan untuk mengembalikan lagi ion-ion OH-, yang mana ion OH- ini berfungsi sebagai penukar ion negatif pada treated water. Nah, NOH ini apabila diionisasikan itu akan menjadi Na+ dan OH-. Nah, OH- inilah yang nanti akan digunakan sebagai sumber OH- sebagai ion untuk penukar di anion exchange. Nah, seperti kita lihat, pada reaksi regenerasi ini terjadi perbedaan antara reaksi regenerasi basa kuat dengan reaksi regenerasi basa lemah. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, untuk basa lemah sendiri itu tidak bisa menangkap dari bikarbonat dan silika, sehingga regenerasinya itu hanya bisa dilakukan untuk menghilangkan senyawa sulfat, klorin maupun nitrat.
Sedangkan pada basa lemah itu dilakukan penghilangan senyawa asam kuat dan senyawa karbonat dan silika. Kemudian kerusakan pada resin. Nah, walaupun resin itu dapat diregenerasi, tetapi resin itu tidak dapat digunakan selamanya. Resin itu dapat mengalami kerusakan akibat beberapa faktor. Antaranya pertama, disebabkan oleh adanya oksidasi. Ini dikarenakan adanya klorin dan ozon yang ada pada air, menyebabkan terputusnya ikatan silang dan gugus penukar ion menjadi inaktif. Maka perlu dipasang, oleh karena itu perlunya dipasang aktivatif karbon pada awal sebelum dilakukan pertukaran ion pada resin. Kemudian fouling. Pori-pori resin dapat tertutup oleh penyerapan zat organik irreversible atau partikel koloid. Maka perlu dilakukan penyaringan pada tahap awal sebelum masuk ke ion exchange atau demin water, pengolahan demineralisasi, dan aktivatif karbon untuk mencegah dari terjadinya fouling. Kemudian hancur. Resin ini dapat hancur jika dialirkan air dengan tekanan secara terus-menerus ataupun dikarenakan resin yang sempat mengering. Mungkin ini dikarenakan terhentinya proses ataupun tidak adanya air yang masuk ke dalam kolom exchange sehingga resin kering, dan itu dapat menyebabkan kehancuran pada resin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang flowchart dari regenerasi resin. Nah, di sini ada beberapa tipe dari seperti yang dijelaskan sebelumnya, tipe dari rangkaian ion exchange. Ini adalah tipe dari activated carbon, strong acid cation, degasifier, strong base anion, dan mixed bed. Ini regenerasinya dilakukan secara kokaran atau searah. Nah, seperti kita lihat pada activated carbon ini juga dilakukan backwash. Backwash di sini maksudnya adalah penghilangan sludge atau lumpur maupun vlog ataupun senyawa-senyawa yang mana kan fungsi dari activated carbon ini tadi digunakan untuk penghilangan senyawa klorin dan senyawa-senyawa organik yang masih terbawa oleh treated water. Nah, untuk activated carbon sendiri itu backwashing dilakukan secara counter current, dikarenakan itu berguna untuk mengangkat dari kotorannya. Kemudian masuk ke regenerasi di strong acid carbon, yang mana asam klorida atau HCl yang merupakan regeneran dari cation exchange itu dialirkan dari atas, kemudian dikontakkan dengan resin yang telah jenuh, kemudian maka di sini terjadi pertukaran antara ion H+. H+ ini akan bertukar dengan resin kembali, dan limbah yang turun ke bawah itu berupa garam, berupa CaCl2, MgCl2, NaCl2, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan diolah, dinetralkan sebelum dibuang ke sungai. Kemudian untuk regenerasi di anion basa kuat itu tuh sama dengan cation tadi, bedanya regeneran yang diinputkan atau yang dilewatkan adalah NaOH berupa basa kuat yang dilewatkan ke resin, yang mana nanti garam yang keluar berupa Na2SO4, NaCl, Na2SO2. Nah, kemudian pada mixed bed ini dilakukan dua regenerasi, yaitu berupa HCl dan NaOH, yang mana HCl ini untuk meregenerasi lapisan cation dan NaOH digunakan untuk meregenerasi lapisan anion. Nah, ini adalah untuk tipe dari activated carbon yang menggunakan resin basa lemah, yang mana resin basa lemah adalah yang di atas ini. Nah, yang mana resin basa lemah ini prosesnya hampir sama dengan tahap sebelumnya, bedanya NaOH ini akan dialirkan dua kali, yaitu di strong base anion dan di weak base anion. Bedanya hanya di situ, sehingga proses ini bisa meregenerasi kembali dari resinnya. Nah, untuk tipe ini, beda tipe nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tadi kalau misalnya nomor 1 itu menggunakan aliran co-current atau searah, sedangkan pada tipe 2, 3, dan 4 itu menggunakan counter current atau berlawanan arah. Nah, sebenarnya keuntungan menggunakan counter current itu, yang pertama dia lebih mengefisiensikan untuk meregenerasi yang bagian bawahnya, sedangkan pada co-current atau searah bagian bawahnya itu akan sulit terregenerasi kecuali kita menggunakan senyawa
regenerannya berupa HCl atau NaOH-nya secara banyak. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan tentang regenerasi resin. Mohon masukan dari Bapak Dian. Terima kasih. Oke, Randy, thank you untuk presentasinya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari presentasi ini. Safrizal, Cukup jelas, Pak. cukup jelas. Oke, Iya, Pak. oke untuk Dwi dan Ridho. Saya nggak ada, Pak. Oke, Ridho aman. Dwi aman tadi ya. Ridho, oke. Nggak ada, Pak. Oke. Randy, coba ke slide yang pertama, Pak. Randy. Oke. Ini tadi udah disampaikan belum? Dengan apa resin penukar kation ini diregenerasi? Sudah, Pak. Sudah. Dengan apa? Karena regenerasi ini berfungsi untuk menambahkan atau kan resin itu bisa mengalami kejenuhan. Itu diakibatkan kalau di kation itu diakibatkan telah habisnya ion H+. Jadi perlu diregenerasi dengan regeneran berupa, kalau di kation itu berupa HCl untuk menggantikan kembali ion H+ yang nanti digunakan untuk proses ion exchange, Pak. Oke. Tadi udah disampaikan ya? Sudah. Oke. Jadi resin penukar kation diregenerasi dengan HCl ya tadi ya? HCl atau H2SO4 dengan asam kuat. Asam kuat. Sedangkan anion menggunakan NaOH tadi ya? NaOH atau basa kuat. Oke, tadi kamu juga udah menyampaikan kerusakan pada resin yang disebabkan oleh oksidasi, polling maupun kondisi yang kering. Bisa nggak kamu jelaskan apa saja penyebab terjadinya kegagalan regenerasi ini? Kegagalan regenerasi, Pak? Kenapa regenerasi terjadi kegagalan? Kalau ini kan kerusakan pada resinnya itu sendiri. Ya. Yang saya pertanyakan adalah apa aja faktor atau penyebab terjadinya kegagalan regenerasi? Regenerasi ini gagal karena apa? Kan Baik. kita kan melakukan regenerasi tadi kan, baik itu di kation maupun anion. Tapi ada kegagalan juga yang kita lakukan itu dari proses regenerasi itu sendiri. Nah, bisa nggak kamu sebutkan faktor atau penyebab terjadinya kegagalan dari proses regenerasi tersebut? Saya akan jawab, Pak. Silakan. Itu mungkin dikarenakan senyawa regenerannya, Pak. Misalnya kan tadi telah dijelaskan bahwa kebutuhan secara aktual dengan kebutuhan secara teoritis itu untuk senyawa regeneran itu berbeda. Karena efisiensi dari regenerasi itu hanya sekitar 20-50%. Nah, jadi kalau misalnya kita itu membutuhkan senyawa regeneran 2-5 kali lebih banyak dari kebutuhan teoritik. Nah, jadi misalnya mungkin terjadinya kegagalan regenerasi akibat salahnya perhitungan dari penginputan senyawa regenerannya, Pak. Kalau misalnya di kation berupa HCl-nya yang harusnya kita menginput 4-10 liter, kita hanya menginput 2 liter, sehingga pertukaran kation di resin kation itu tidak bertukar secara maksimal gitu, Pak. Oke. Jadi maksudnya dosisnya ya? Iya. Dosis kimia yang tidak mencukupi ya? Iya. Kemudian faktor yang lain?
pertama tadi dosis kimianya tidak mencukupi, ya, yang mestinya takarannya 2 liter, mungkin cuma diisi 1 liter. Ada yang lain? Belum ketemu sih Randy, Pak. Oke. Jadi kekuatan dari regeneran itu yang lemah ya. Regeneran terlalu sedikit atau terlampau banyak pengenceran air ya. Gitu. Atau distribusi regenerannya yang berarti buruk. Konsentrasinya ya Pak, jatuhnya ke konsentrasinya ya? Betul, konsentrasinya. Ya. Nah itu juga harus nanti dicantumin ya. Iya Pak. Di materinya. Oke. Kemudian tadi kan kamu udah menjelaskan urutan dari regenerasi, ada backwash, chemical injection, displacement atau slow rinse ya, dan ada fast rinse atau final rinse. Ada tadi kan? Ada 4 tahapan. Iya Pak. Nah, ini ada backwash, chemical injection, displacement, fast rinse. Nah, tadi kan kamu menjelaskan aja ini, tapi tidak memberikan suatu gambaran. Ya, memang kalau backwash itu kamu sudah menjelaskan tadi dilakukan secara berlawanan arah. Ya, secara berlawanan arah dari aliran titik water tersebut. Ya, entah itu ke kanan, nanti backwashnya ke arah kiri. Kalau itu alirannya ke sebelah kiri, berarti aliran dia dilakukan backwash ke sebelah kanan. Bisa nggak ini nanti ditambahkan animasi? Saya pernah lihat itu ada animasinya ya. Proses backwash. Animasi. Chemical injection juga ada animasinya. Nah, kemudian saya pengen kamu menjelaskan lagi tentang slow rinse atau displacement dan fast rinse. Apa bedanya antara slow rinse dan fast rinse? Ini jelas beda ya, bahasanya aja udah beda. Iya Pak. Satu pembilasan secara lambat, satu pembilasan secara cepat. Maksudnya seperti apa? Bisa nggak kamu jelasin ke kita? Maksud dari pembilasan secara cepat dan pembilasan secara lambat ini hanya berbeda di kecepatan alirannya saja, Pak. Kalau untuk pembilasnya itu sama-sama air murni, tapi untuk yang membedakan itu hanya kecepatan. Jika di slow rinse ini gunanya itu untuk menghilangkan sisa-sisa dari regeneran dari proses regenerasi tadi. Kalau di final rinse ini gunanya untuk mengangkat kembali kalau misalnya masih ada ion-ion berupa sulfat ataupun klorin yang masih ada pada resin itu Pak. Jadi makanya dialirkan secara cepat untuk merontokkan dari anion-anion itu Pak, atau ion-ion itu Pak. Jadi bedanya itu antara lambat sama cepat. Oke. Kalau bisa nanti dikasih gambaran juga ya. Kalau backwash chemical injection ini saya yakin itu pasti ada animasi ya. Walaupun itu cuma spray aja. Untuk animasi chemical injection, tapi itu udah menunjukkan oh di sini loh dilakukan injection. Bisa ya? Iya Pak. Jadi, oke, kemudian tadi ada, kamu pernah tahu tentang insoluble dengan soluble, insoluble dengan soluble? Larut dengan tidak larut Pak. Larut dengan tidak larut. Solubility kelarutan. Ini maksudnya ke regenerasi nggak ya? Kalau untuk saya, kalau misalnya untuk saya selama saya mencari ini belum ketemu yang soluble sama insoluble Pak.
kalau boleh tahu di proses yang mana, Pak? Nanti biar bisa saya cari. Ya, insoluble itu biasanya pada filtration atau settling. Sedangkan soluble itu terdapat pada lamp softening maupun ion exchange. Mungkin ini nggak masuk ke regeneration ini ya, ion exchange ini ya. Iya. Tapi di sana sepertinya saya pelajari ada insoluble, berarti ada settling dengan filtration, dan insoluble itu ada lamp softening dan ion exchange. Bisa dimasukkan dalam regenerasi ion exchange ini sendiri ya. Kalau softening, kalau softening sendiri, Pak, yang saya baca softening itu adalah untuk pengolahan di ini, Pak, di limbah hasil regenerasi. Seperti tadi kan ada kayak kation, ada kalsium, magnesium, itu kan peningkat kesadahan. Jadi itu nanti di ion exchange lagi di pengolahan limbah itu untuk menghilangkan kesadahannya. Itu menggunakan, itu nama prosesnya softening water, Pak. Ada lamp softening, ada ion exchange. Seharusnya itu masuk ke materi ini juga ya. Seharusnya ya. Benar ya. Karena untuk ini materi kamu kan tentang regenerasi. Ion exchange. Atau kita kelewatan kemarin ya. Mestinya di anion, cation, mixed bed dengan degasifier itu ya. Karena pertemuan selanjutnya kamu udah masuk ke proses pemurnian dengan RO. Kemudian next-nya sistem atau peralatan kerja pada RO. Tadinya proses pada RO, yang next-nya nanti equipment-nya pada RO. Dan yang terakhir kamu masuknya ke mini lab. Ya, mini lab WTP. Maka saya pikir memang di sini, kalau enggak di sebelumnya tadi, di proses proses ion exchange itu ya, mungkin ada terlewat ya saat awal Desember yang waktu kamu menjelaskan dimension proses ya. Tapi Pak, yang kenapa saya itu tahu tentang materi tentang softening water itu, tapi kenapa saya tidak memasukkan, karena softening water itu tuh fungsinya untuk penghilangan senyawa penyebab kesadaran air, Pak. Itu pun nanti regenerannya berbeda dengan proses pemurnian air ini, Pak. Kalau misalnya regeneran dari softening water itu nanti menggunakan NaCl, sedangkan kalau misalnya ini untuk pemurnian air ini menggunakan regenerannya berupa HCl dan NaOH, Pak. Jadi softening itu tuh nanti hasil akhirnya berupa pengurai senyawa garam yang dihasilkan dari proses regenerasi ini, Pak. Ya, tapi yang kita bahas di sini adalah komparasi antara insoluble dengan soluble. Di mana insoluble nanti di situ ada settling dengan filtration-nya. Sedangkan soluble itu ada lamp softening salah satunya, ya, atau softening water itu, dan ada ion exchange di situ. Nah, jadi materi ini akan membahas ada komparasi, perbandingan yang lebih baik dalam penggunaan, apakah menggunakan insoluble maupun soluble gitu ya. Jadi ini bukan untuk spesifik membahas dalam lamp softening, tapi ini adalah mengkomparasi
sistem komparasi antara insoluble dengan soluble, larut dan tidak terlarut. Gitu ya, karena ini adalah masuk ke materi water treatment juga. Iya, Pak. Baik Baik, itu di wastewater maupun di WTP. Ini ada. Cuma kalau di Iya, Pak. WWT, sebentar saya cek lagi yang WWT ini. WWT ini lebih banyak saya meminta atau mempunyai ekspektasi bahwa Safrizal itu lebih dalam pengolahan suatu limbah. Ya. Sedangkan Randy WTP adalah pengolahan dari air itu sendiri. Ya. Jadi bukan spesifik kita membahas tentang softening water yang akan mengacaukan atau membingungkan nanti dengan proses yang lainnya. Enggak, tapi di sini adalah proses komparasinya, Randy. Paham ya? Iya, Pak. Kita dalam penjelasan itu kita harus memahami dulu apa itu insoluble. Ya, mungkin Safrizal juga harus tahu. Dan untuk orang boiler juga seharusnya nanti akan harus tahu juga karena di sana ada water chemistry yang harus mereka treatment walaupun sedikit. Dan ini skupnya lebih banyak di WTP. Nah, jadi kalau pertemuan selanjutnya nanti ARPO ya, itu udah nggak ini lagi, udah nggak relevan lagi. Ya. Iya, Pak. Maka itu saya sounding di sini. Yang pertama saya tanya dulu, kamu paham nggak insoluble dengan soluble? Kalau kamu belum paham, biasanya minta kamu pelajarin karena itu akan berkaitan dengan water treatment plant. Tapi kalau kamu paham, kamu mendeskripsikan dan menjelaskan secara general aja, nggak spesifik. Nggak perlu kamu sampai menjelaskan lem softening itu prosesnya seperti ini. Nanti akan terjadi perbandingan lagi, ya, antara lem softening dengan yang proses lainnya. Tapi kamu menjelaskan secara garis besar apa itu insoluble, apa itu insoluble. Contoh dari insoluble itu apa? Pemakaian pada insoluble itu apa? Ya, pemakaian di soluble itu apa saja? Nah, ini benefit dari atau keuntungan dalam dan kerugian dalam menggunakan insoluble itu apa? Keuntungan dan kerugian dalam soluble itu apa? Komparasi gitu aja. Sehingga nantinya itu akan menjadi suatu kalau parameter dalam pemilihan atau dalam decision kamu nantinya di water treatment. Gimana, Randy? Halo, gimana, Randy? Ya, putus-putus, Pak. Iya, jadi secara garis besar aja ya. Kalau untuk pengertian soluble sama insoluble sendiri, saya masih belum paham, Pak. Nanti akan saya cari lagi. Tapi kalau misalnya untuk perbedaan antara tadi soft rainwater sama ion exchange tadi itu yang telah saya jelaskan sebelumnya itu, kalau misalnya soft rainwater itu biasanya itu hanya menggunakan kation asam kuat, Pak, karena dia hanya untuk menukar ion-ion penyebab kesadahan. Terus kalau misalnya di ion exchange itu dia menggunakan rangkaian seperti yang telah dijelaskan pada ion exchange ini, seperti ada nanti menggunakan kation asam kuat, kation asam lemah, anion basa kuat, anion basa lemah, seperti itu. Dan cara regeneran juga berbeda antara soft rainwater sama demineralisasi ini, Pak. Kalau misalnya di soft rainwater itu menggunakan regenerannya nanti untuk regenerasi adalah NaCl, kalau misalnya di ion exchange ini dia menggunakan HCl dan NaOH, Pak.
Bagaimana, Pak? Halo, Halo, Pak? ya, jelas suara saya? Baru jelas, Pak. Tadi hilang. Hilang, udah panjang lebar saya jelasin. Insya Allah. Tadi nggak ada suaranya. Ya, gimana? Ini jelas? Baru jelas, Pak. Oke, intinya gitu ya Randy ya. Karena next ya kamu kan udah masuk ke RO, jadi saya minta nanti bisa kamu luangkan waktu. Nggak masuk ke materi sini juga nggak masalah, tapi bisa direvisi di Demin Plan Proses ya pada Ion Exchange ya. Yang pertama, tahapan pertama kamu adalah tadi saya kasih masukan ya, Randy ya. Halo, halo Randy. Halo. Jadi untuk materi, Halo Randy. ya Pak? Ya. Jadi untuk Ya, yang materi sekarang, halo. Ya Pak. Halo. Dwi, suara saya Dwi. Safrizal. Halo Pak. Dengar, Pak. Benar, Pak. Halo. Iya. Randy, jelas suara saya? Ya Pak. Ya, jadi tahapan yang pertama yang kamu harus improve. Sepertinya jaringan saya sedikit bermasalah. Jaringan kamu masalah ya? Iya, sepertinya. Oke. Dimatikan dulu slideshow-nya. Baik Pak. Slideshow-nya dimatikan. PowerPoint. Share-nya diputus saja. Sudah. Dia akan berat. Coba di videonya juga ini aja di hide aja. Baik Pak. Kamera videonya. Jadi biar jaringannya bagus. Ya, Randy, cukup jelas ya? Jelas Pak. Oke. Jadi saran saya untuk Randy nanti untuk materi ini diberikan suatu animasi pada proses backwash chemical injection ya. Ya Pak. Kemudian pada displacement atau slow rinse dan fast rinse maupun finer rinse itu nanti dikasih suatu gambaran ya supaya jelas ya dari proses urutan regenerasi tersebut. Oke. Baik. Kemudian untuk kegagalan regenerasi nanti ditambahkan ya. Jadi kerusakan resin udah kamu sampaikan, udah bagus. Kemudian penjelasan dari resin penukar kation digunakan dengan apa? Tadi ada HCl dan penjelasan juga udah cukup konkret ya. Cuma nanti ditambahkan materi penyebab terjadinya kegagalan regenerasi ini ya. Jadi ada kerusakan, ada kegagalan dalam proses regenerasi itu. Nah, kemudian kalau bisa yang kerusakan itu juga kalau ada gambarnya nanti ditampilkan aja, ditunjukkan aja ya. Jadi kerusakan resin akibat oksidasi itu ini loh bentuknya. Kerusakan resin akibat falling itu ini loh bentuknya. Kerusakan resin akibat faktor kering tadi, nah seperti ini wujudnya, ya supaya
orang yang membacanya itu ada gambaran. Seperti itu, Randy. Paham ya? Paham, Pak. Oke, untuk insoluble dan soluble itu nggak usah dimasukin ke materi ion exchange ini. Nggak usah dimasukkan ke dalam materi regenerasi ion exchange. Nanti dimasukkan aja ke dalam demineral proses ion exchange itu sendiri. Nah, itu kapan dilakukan? Nanti kalau kamu sudah selesaikan ini semua, ya. Karena itu juga sebagai informasi sih sebenarnya yang makanya saya feedback tadi, kamu paham nggak insoluble dengan soluble tadi, dan itu nanti harus masuk di dalam Deming Flame proses. Jadi di situ ada big picture-nya, gambaran secara umumnya dari pengertian insoluble dan soluble serta komparasi antara insoluble dengan soluble tersebut. Gitu, Randy, feedback dari saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya kira cukup sekian untuk sesi kali ini. Ya. Terima kasih Randy atas presentasinya dan rekan-rekan atas partisipasinya. Ya, dan selamat berlibur. Ya. Saya kira cukup sekian. Ya. Untuk perjumpaan kita sesi kali ini.